Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjabstraknir. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru, thank you juga ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Jangan lupa buat menyalakan lonceng notif ya, supaya ketika gua udah upload konten terbaru, itu kalian bisa langsung dapat notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton kontennya. Buat yang mau support channel ini lebih lanjut, kalian bisa gabung ke membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di kolom komentar dan juga udah gua taruh di bagian deskripsi. Oke, untuk konten kali ini temanya adalah adu mekanik di arena battle ya. Sebelum itu gua spill dikit buat Heroic Race. Di sini gua udah berada di lap 16, bentar lagi udah kelar. Sedangkan untuk durasi Heroic Race-nya masih ada waktu 3 hari 18 jam ya. Bentar lagi lah. Heroic Race-nya bentar lagi udah kelar dan di sini gua udah ngabisin cukup banyak gems karena tadi ada beberapa misi gua bener-bener spending gemsnya kenceng banget anjir. It's okay lah buat kali ini doang ya. Karena ada kabar kalau bakalan ada mythical marathon race dan di situ gua nggak bakalan ikutan sih, bener-bener nggak ada games lagi anjir, nggak bisa itu coy, nggak bisa ngetaks lagi. Oke, sekarang buat arena season sekarang udah diupdate ya, arenanya udah reset tadi sore. Untuk arena kali ini elemen utamanya yaitu elemen dark dan juga elemen chaos. Di master arena pertama, elemen utamanya adalah elemen dark. Jadi mulai dari trofi 10.000 ke atas itu kalian harus pakai naga, wajib pakai naga yang punya elemen dark. Kemudian elemen yang di banned adalah metal. Oke. Elemen utamanya dark, elemen yang di banned adalah elemen metal. Di sini gua bisa pakai beberapa naga bagus ya. Yang pertama ada high quantum, quantum. gua mau keceplosan anjir. High Quantum Wormhole yang sudah level max. Kemudian ada BGV Blood God Vampire yang juga udah level max. Dan kemudian ada High Hallows, masih bintang 4 ya. Levelnya juga masih segitu, karena jujur aja gua males buat lanjut ngasih makannya. Battle questnya kelewat, makanya nggak bisa langsung gua empower ke bintang 5 anjir. Oke, langsung aja buat battle. Ya, pada intinya buat arena kali ini naga VIP yang gua pakai ada babonnya Quantum dan juga leadernya vampir ya. Leadernya vampir yang mythical yaitu BGV. Nanti gua bakalan spill dikit gimana mekaniknya, gimana cara mengoptimalkan kedua seri ini supaya bisa benar-benar enak banget dipakai ya. Setelah battle yang pertama gua bakalan jelasin ke kalian gimana supaya bisa memaksimalkan potensi dari Quantum Wormhole dan juga BGV ya.
Yang pada intinya kalian udah tahu sendiri gimana skillnya Quantum Wormhole dan juga gimana skillnya BGV. Pasti kalian udah tahu lah ya skillnya kayak gimana. Gua yakin udah pada ngerti lah. Nanti bakalan gua jelasin lagi, tenang aja. Kalian simak aja kontennya ya. Yang pertama ya kita battle-battle aja dulu kayak biasa. Sebagai gambaran kalau gua ngepush di arena ya. Habis ini baru gua jelasin detailnya supaya bisa memaksimalkan, supaya bisa mengoptimalkan skill naga yang kita pakai. Oke, lawannya nggak terlalu susah. Lawannya cuman Pulse Guard, kemudian ada Spirit Board dan juga ada Shapeshifter. Yang PR sih Shapeshifternya sih karena dia dapat arena booster ya dari event Arena Showdown. Oke, buat yang pertama adalah High Quantum Wormhole. Di skill pertamanya dia bisa memberikan damage nyebar, damage ke musuh utama lebih sakit dan juga nyebar ke musuh-musuh yang lainnya, yang artinya bisa dipakai buat nyicil. Kemudian skill utamanya adalah skill keduanya, yaitu Atomic Ace. Fungsi utamanya adalah mengcounter seri karma. Tidak bisa di-dodge oleh naga-naga seri karma apapun. Dodge-nya bakalan tembus. Kalau dipakai ngelawan selain seri karma, efeknya cuma ditingkatkan damage-nya ya. Yang ditingkatin itu cuma damage-nya aja kalau dipakai ke naga-naga selain seri karma. Kemudian kalau buat BGV, seperti yang kalian ketahui, pasti kebanyakan juga udah tahu, skill satunya adalah Lich Fang, nyedot darah musuh dijadikan darahnya sendiri. Kemudian skill yang keduanya adalah heal satu tim dan juga memberikan damage menyebar ke seluruh musuh. Yang artinya BGV itu cenderung dipakai untuk support karena bisa nge-heal satu tim dan juga bisa memberikan damage ke semua musuh. Oke. Inti dari skill-skillnya cuman kayak gitu doang ya. Sekarang abis ini di battle yang ketiga gua bakalan jelasin mekaniknya supaya bisa make secara optimal. Oke, lanjut ya. Nah, ini lawannya serem coy. Ada Pegasus, ada BGV, dan juga ada High Hallows. Lawannya cukup serem ya. Tapi nggak perlu khawatir juga, gua bisa ngonter Pegasus, tenang aja. Ya meskipun naga musuh itu skillnya overpower banget, tapi kalau dipakai sama komputer ya sama aja jadinya kerucuh, karena skillnya bisa kita akalin ya. Alah, segala kepencet anjir. Oke, yang pertama langsung aja kritikalin. Nah, langsung hilang kan. Ya elah, nggak seru anjir. Sekali tabok hilang coy. Pegasusnya sekali tampol juga langsung hilang anjing. Bentar. Ini lawannya masih kurang cuy. Lawannya masih kurang. Sebisa mungkin gua pengen ngelawan karma sih. Ya kalau ketemunya fragmented ya malah mantep banget ya kan. Tapi kalau ketemunya karma-karma lain ya nggak masalah juga. Oke, bentar ya. Gua cari musuh yang kuat. Karena di sini kalau skip musuh itu pakai gems anjir. Jadi nggak bisa asal skip musuh gitu loh. Nah, di sini aja ya buat mekaniknya ya. Yang pertama, karena kita punya naga yang bisa memberikan tambahan darah atau bisa memberikan efek heal, maka dari itu gua biarin Quantum Wormhole gua kena damage. Maka dari itu gua pakai skill satunya
untuk memberikan damage ke musuh yang di depan yaitu Tryhorn, dan juga memberikan damage ke musuh yang ada di belakang. Nah, setelah Quantum Wormhole skill satunya kepake, dia kan skillnya cooldown 3 giliran ya. Maka dari itu gua pakai BGV untuk nyicil-nyicil musuh yang di depan. Kemudian bisa memberikan heal dan juga nyicil musuh yang di belakang. Habis itu pakai aja skill satunya untuk regennya ya. Setelah semua skillnya BGV udah kepake, sekarang balik lagi ke Quantum Wormhole. Balik lagi ke Quantum Wormhole coy, karena skill-skillnya udah habis semua ya. Terakhir buat ngelawan Ancient Supreme, gua bisa critical langsung pakai Quantum Wormhole karena elemen dreamnya itu bisa weak dengan elemen beauty, langsung aja mokat. Nah, kurang lebih ketika kalian make naga yang skillnya bisa memberikan tambahan darah atau skillnya bisa memberikan heal, itu gimana caranya supaya kita pakai untuk TB? Setelah naga utama yang kita punya skillnya cooldown, tinggal kita pakai BGV untuk memberikan regen. Nah, langsung tes di sini ya. Karena lawannya ada 2 karma. Ini bakalan adu ketahanan sih kalau menurut gua. Ini bakalan jadi adu ketahanan coy. Karena kita nggak tahu karmanya bakalan ngedodge berapa kali ya. Nggak mungkin juga bener-bener gua tahan pakai skillnya Quantum Wormhole. Nggak mungkin coy. Mokat lama-lama. Apalagi ini karma darahnya juga tebel ya. Oke. Yang pertama gua ngelawan Kung Flow Karma. Di sini nggak ada satupun naga gua yang bisa kritikal ke Kung Flow Karma ya. Maka dari itu gua pakai Quantum Wormhole untuk nembusin dodge-nya supaya dia nggak bisa ngedodge sekalipun. Kemudian ketika ngelawan Ambition Karma itu baru gua pakai BGV atau High Hallows karena bisa kritikal ke elemen soul. Oke, langsung aja sikat ya. Semoga aja nggak ngedodge. Nah kan anjing. Sekalinya skill satunya BGV kena dodge, ya udah kelar, langsung mokat dia sekali tampol lagi itu. Sekarang ya tinggal dilanjutin pakai kok quantum sih. Sekarang ya tinggal dilanjutin pakai High Hallows, udah kelar ya. Intinya kayak gitu aja. Kalau yang kita lawan karmanya nggak bisa kritikal sama kedua naga kita, tinggal di slap BW aja pakai Quantum Wormhole di skill satunya. Meskipun nggak kritikal, tapi tetap aja damage-nya nggak akan bisa ditangkis atau nggak bakalan bisa ngedodge. Itu udah pasti ya. Oke, sekarang lawannya ada BGV, kemudian ada Voodoo Vampir juga. Oke, dua-duanya babonnya vampir ya. Nah, yang ketiga ada Corrupted Flame, anjir. Itu tiga-tiganya punya skill Lich Fang, anjir. Serem juga cuy. Tapi ya nggak masalah. Elemen magic yang dipunyai sama siapa sih namanya Voodoo Vampir itu bisa gua tampol ya pakai Quantum Wormhole. Jadi ya nggak masalah juga. Nah, oke, udah kelar gitu doang anjir. Mekaniknya kayak gitu doang. Cuman kalau kalian nggak punya naga VIP yang semacam Quantum, itu pasti bakalan kesusahan kalau ngelawan karma. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Tetap aja masih ada kemungkinan buat menang. Karma itu ngedodge-nya sesuai mood anjir. Kalau dia nggak mood, ya dia nggak bakalan ngedodge. Nggak bakalan, cok.
Sekarang buat menambah durasi, gua sedikit mau ngepush Heroic Race. Nah, di sini misinya disuruh battle liga 6 kali. Udah gua sisain ya. Pertama gua attack battle-nya dulu lah. Gua attack misi battle-nya terlebih dahulu. Let's go. Setelah battle, abis itu geser ke liga. Nah, ini udah gua siapin cooldownnya. Jadinya sekali attack gua bisa langsung 6 kali buat dapetin item dari misi liga tadi. Kuncinya di situ sih kalau Heroic Race. Ya, singkatnya kalian harus siapin buat cooldownnya gimana caranya supaya bisa langsung 6 kali battle gitulah. Gua biasanya kayak gitu. Supaya ketika dapet misi liga itu bisa langsung di attack sekaligus, nggak perlu nunggu reset cooldown segala macem ya. Oke, lanjut. Di konten yang kemarin ada satu pertanyaan, Bang, kenapa tax gums lu bisa kena banned? Itu karena gua terlalu sering reset ID iklannya. Reset ID iklan itu dipakai supaya bisa mereset misi-misi yang sudah kita kerjakan. Itu benar-benar ke reset semua ya. Mulai dari nol, taksnya banyak yang baru. Ya benar-benar di reset lah. Nah, itu terlalu sering gua pakai. Makanya sama Tapjoy kena banned anjing emang. Gua udah nggak tahu lagi harus nyari gems di mana lagi anjir. Event-event sekarang itu ada banyak banget. Soalnya ada Black Friday, tiap hari ada SHH, ada EHH. Itu berjalan setiap hari. Kemudian bentar lagi juga katanya ada THH. Semua event-event itu banyak banget coy. Tapi sayangnya gua nggak ada gems anjir, kampret. Ya sekarang ada sih, cuman ya gua irit-irit supaya nggak boros. Soalnya nggak bisa nyari gems lagi lewat tax gems. Ah elah anjing, dapetnya cuman satu, kampret. Ya oke lah, nggak masalah. Ini juga bentar lagi udah tamat ya. Yang jadi masalah nanti di lap 17 itu misinya bener-bener kacau. Misinya bener-bener cooldownnya itu lama banget anjir. Masih ada 3 hari 18 jam, harusnya masih oke lah. Harusnya masih aman lah ya. Oke, konten buat adu mekanik di arena battle cukup sampai di sini aja ya. Thank you buat semua yang udah nonton dan udah support channel ini. Semoga untuk kedepannya bisa semakin berkembang guys. Sekali lagi gua ucapin thank you for watching. See you next content, see you next episode, and bye bye.